Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah kami yang dahsyat dan berkuasa. Sekalipun beberapa banyak prediksi-prediksi di tahun 2026 hingga 2030 akan menyajikan menu-menu masalah yang sangat berat dalam hidup kami. Tapi kami tidak hidup dalam sebuah fakta, tapi kami hidup dalam satu kebenaran. Janji-Mu yang pasti, penyertaan-Mu yang pasti, pemeliharaanmu yang pasti. Maka di tengah-tengah segala ketakutan, kami tahu Engkau memberikan kepada kami kekuatan dan sejahtera yang membuat kami mengenal bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan hari ini, karena kami tahu dengan pasti Engkau begitu sangat setia, maka kami ingin memuji, memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami ingin memuliakan Engkau terus-menerus. Ini adalah waktu di mana kami mempersembahkan sesuatu. Ini adalah waktu bagi kami memberikan sesuatu untuk Tuhan. Tuhan mengurapi setiap ibadah kami, supaya kami memuliakan nama Engkau bukan dengan daging semata kami, tapi juga dengan kekuatan roh Engkau Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah kami, berkatilah kami dengan hadirat-Mu, supaya kami benar-benar menikmati sesuatu yang indah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan dalam pengurapan Roh Kudus. Kami menyerahkan ibadah ini dalam kemerdekaan Roh Kudus, sehingga kami memiliki kekuatan ekstra untuk memuliakan Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan roh kami, dan kekuatan kami. Dan kami menyerahkan ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin.
kehidupan kami. Tuhan, tuntun setiap firman yang akan kami pelajari bersama-sama. Terima kasih Tuhan, menyerahkan waktu yang ada untuk kami belajar firman ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya berpikir, waduh, ini hujan terus-menerus ya. Jemaat pasti pada enggak banyak yang enggak ibadah. Tapi puji Tuhan ya. Rupanya banyak jemaat yang merindukan kasih Tuhan sehingga ada banyak yang tetap mengutamakan Tuhan di hari Sabat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Hari ini kita akan belajar tentang hati Tuhan yang menunjukkan kasih kita. Saya akan membacakan, Bapak Ibu menyimaknya dengan sungguh-sungguh. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, bukan Simon setiawan. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bahwa Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tekanan hidup membuat manusia mencari uang demi bertahan hidup. Ya, tidak jarang manusia lupa diri, makan lupa, tidur lupa, ya, ngurus diri sendiri lupa, waktu lupa, anak lupa, istri lupa, ya, keluarga lupa, bahkan dompet lupa. Biarlah kita belajar tentang lupa ya. Jadi ingat Parito yang kemarin kita khotbah tentang yang kemarin Parito khotbah tentang lupa, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi seseorang yang berorientasi pada tujuan tertentu, yang berambisi pada tujuan tertentu, yang memiliki target pada tujuan tertentu, seringkali lupa akan segala sesuatu. Nah, belum lagi manusia dimanjakan oleh sosial media, ya. Semua kebutuhan manusia tinggal klik ada di sana. Mau makan ada di sana, mau kendaraan ada di sana. Ya, biasanya Pak naik motor, Om Bram naik motor, hari ini karena hujan deras naik Grab mobil, naik tingkat sedikit ya Bapak Ibu. Nanti pulangnya jadi bingung mau ikut siapa. Nah, gampang. Mau baju model apa saja tinggal klik. Mau sepatu Cinderella tinggal klik. Mau beli apa saja juga tinggal klik. Jadi dunia kita itu ada di dalam media sosial, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, ada banyak orang, saya nggak perlu ke gereja. Kenapa? Karena saya nonton YouTube. Karena saya dengerin khotbah
di dalam YouTube yang menyegarkan, seolah-olah menyegarkan, lucu. Kita lagi baper disindir orang, ini orang nih harus dengar khotbah ini. Kita lagi marah sama seseorang karena kita digosipi, nih si Ana harus dengar di khotbah ini. Pasang status, ya. Wah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi seolah-olah khotbah di dalam YouTube itu hanya menyenangkan daging kita. Kita milih mana yang enak, mana yang menyenangkan, mana yang lucu, mana yang seolah-olah pas dengan hati kita. Padahal sebenarnya itu pilihan kedagingan kita. Yang tidak semua yang bagus, tapi lebih banyak kita dipengaruhi oleh situasi hati kita sehingga kita ini pas, oh ini pas, oh ini bagus, oh ini lucu, oh ini pengkhotbahnya luar biasa, oh ini pengkhotbahnya diurapi Tuhan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah aktif, pelayanan aktif, tetapi cinta kepada Tuhan itu semu. Ibadah aktif, pelayanan aktif, tetapi kasih kepada Tuhan datar. Ibadah aktif, pelayanan aktif, tapi biasa saja, gak punya greget, ya. Bahkan pingin. Saya bingung Bapak Ibu kalau lihat orang pelayanannya luar biasa, aktif, gak pernah absen. Kemudian dia rajin ibadah, tapi gak punya greget. Saya sakit, kenapa sakit? Iya, nggak tahu nih. Lah, berarti selama ini dia mengikut Tuhan, dia setia kepada Tuhan, dia melayani Tuhan, dia tidak pernah absen untuk beribadah kepada Tuhan. Imannya di mana? Sakitnya digedein, masalahnya digedein, pergumulannya digedein, segala hal rintangan, tantangan yang ada di dalam kita digedein. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi dipertanyakan untuk orang-orang yang aktif, orang-orang yang pelayan, orang-orang yang rajin ibadah. Oh, ternyata benar. Belum tentu orang yang beribadah imannya begitu dalam mencintai Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hadir dalam ibadah, aktif di dalam pelayanan, tapi nggak punya gairah. Ya. Mukanya bersemut kayak pepaya busuk. Ya. Setiap ketemu orang nggak ada senyum. Ya. Setiap ketemu orang mukanya garang. Setiap ketemu orang nggak ada sukacita. Setiap ketemu orang auranya bukan aura sukacita, tapi aura yang membuat kita jadi malas. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Bu ya senyum. Saya sering dikritik sama suami saya, Bapak Ibu. Dia kalau kritik saya halus, dia bilang kamu kalau senyum cantik. Berarti kalau saya nggak senyum nggak cantik ya. Jadi suka senyum gitu. Kalau senyum kamu cantik. Saya tahu dia mengkritik saya, tapi nggak ada salahnya, benar. Kalau kita lebih banyak senyum, lebih banyak berkomunikasi melalui bahasa tubuh kita, orang itu akan senang dekat dengan kita, kangen sama kita, akan senang mencari kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi pelayanan dilakukan hanya sekedar tugas tanpa hati. Pelayanan dilakukan itu hanya karena jadwal, bukan karena mengasihi Tuhan. Pelayanan dikerjakan hanya karena gak enak sama gembalanya, gak enak karena dijadwalin. Jadi bukan karena hati kita sudah kita serahkan kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan dalam, kita benar-benar ingin melayani Tuhan dengan mempersembahkan seluruh hidup kita, tapi karena ada alasan-alasan yang gak enak lah, yang jadwal lah, yang ingin dapat nilai lah, yang ingin dipandang lah, yang ingin terkenal lah, yang ingin dipakai di gereja lah, dan lain sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hadir dalam gereja tanpa hubungan, tanpa pengenalan kepada
ya, itu adalah kekosongan. Saya ingin menanyakan ini kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu datang ke gereja, itu benar-benar merupakan sebuah kerinduan dari hati ingin bertemu dengan Tuhan, atau karena ini sabat, minggu yang ke gereja, minggu yang tutup toko, minggu yang gak kerja, minggu gak sekolah, minggu itu hanya untuk Tuhan, tapi tidak disertai dengan penyerahan diri, penghormatan, penyembahan, pengosongan diri untuk Tuhan memenuhi di dalam ruangan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bentar ya. Contohkan saya, maaf Pak. Contohkan saya ini printer, karena printer kami rusak, jadi tidak bisa dipakai. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apalah artinya kita hadir di dalam gereja, tetapi hati kita tidak dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Kasih dalam bahasa Ibrani adalah hesed, yaitu kasih yang berelasi kuat, membara, seperti seseorang yang jatuh cinta pertama kali. Ya, semua mengalami pernah jatuh cinta. Kalau Tentin enggak, karena dijodohin ya. Ada yang dijodohin selain Tentin. Bagaimana rasanya jatuh cinta? Jatuh cinta, sejuta rasanya. Ya, ini kalau Abu Anggi lanjut di dangdutnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang yang mengasihi Allah, yang membara, yang berapi-api, yang menggebu-gebu, pengennya ketemu terus, pengennya dekat terus, pengennya nempel terus, pengennya berkomunikasi terus, gak kelewatan. Walaupun jarak jauh, telepon terus, video call terus, lagi apa ya, gitu ya, lagi apa honey, gitu, lagi apa beb, lagi apa say, lagi apa seng, ya. Oh banyak banget itu kata-kata panggilan-panggilan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya punya anak angkat, ya, lagi kerja di Bandung. Dia bilang gak ikut acara gathering. Oh ya. Tiba-tiba malam harinya bilang, tante saya pulang, saya ikut gathering. Emang kamu gak kerja? Enggak kan, libur. Wah, saya senang karena dia ikut gathering. Ikut gathering, wah ikut acara. Selesai acara pulang pastori, langsung diangkat ke Rangsel. Loh kamu mana? Saya mau balik lagi ke Bandung. Loh kamu pulang cuma ikut gathering? Iya. Selidik demi selidik, selidik demi selidik, saya selidiki kayak detektif Conan. Ternyata Bapak Ibu ada pesan mesra, ada chatting cinta. Pulang dong katanya, ikut gathering katanya. Ternyata nurut disuruh pulang. Ternyata Bapak Ibu, begitulah rasanya kalau sedang jatuh cinta, disuruh pulang sama gadis pujanya, pulang dia. Gak ada capek, langsung balik lagi ke Bandung. Saya bilang sama suami saya, anak-anak kita ini lagi musim jatuh cinta, jadi harus diawasi. Bapak Ibu yang punya anak remaja, pemuda, tolong diawasi anak-anaknya ya, supaya kita sama-sama membawa anak-anak kita pada hubungan pertemanan, hubungan lawan jenis yang sehat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi hasad ini bukan sekedar melibatkan emosi, bukan sekedar melibatkan perasaan, tapi melibatkan sebuah tindakan. Jadi kata hasad ini di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama ada 250 kali, dan ini merupakan ekspresi penting dari karakter Allah. Apa saja Dia ingin menggambarkan diri
Jadi Bapak Ibu, istilah hesed ini adalah ya sebuah kesetiaan, sebuah kekuatan hubungan ya yang mengikat bukan seolah-olah ada sebuah perjanjian yang kuat yang mengikat antara umat Tuhan dengan Tuhan itu sendiri. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, enak gak diikat oleh seseorang yang mengasihi kita? Enak. Enak dicintai atau enak dicintai? Enak dicintai. Saya dicintai sama suami saya. Dikejar-kejar, dikejar, dijanjur dikejar, dibobor dikejar. Sudah saya tolak-tolak. Rasa-rasanya ya. Ternyata perempuan itu kalah sama perhatian, jatuh juga saya ya. Jadi cowok-cowok yang naksir sama cewek-cewek, perhatiin aja. Dulu Pastor Andrea juga begitu ya. Yang suka sama cewek, perhatiin aja, perhatiin terus, lama-lama jatuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi enak gak kalau kita diperhatikan? Enak Bapak Ibu. Kita disayang, enak. Kita dicintai, enak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita disayang, kita dicintai, kita diperhatikan, maka otomatis ya kita akan memperhatikan apa-apa saja yang disukai oleh orang-orang yang terdekat dengan kita. Mungkin orang tua ya, mungkin pasangan, mungkin pacar, mungkin ke anak, mungkin ke suami, mungkin ke istri. Gak mungkin kan Bu Soka gak tahu kesukaannya Pak Soka. Yuk, kesukaannya Pak Soka apa Bu Soka? Gak museum. Gak mungkin saya gak tahu kesukaannya Pak Gem. Wah mungkin Pak seluruh dunia tahu kesukaan Pak Gem. Telur. Gak mungkin kok Andi gak tahu kesukaan Cilia. Gak mungkin kok Rusdi gak tahu kesukaannya Cisanti. Gak mungkin Pak Simon gak tahu kesukaannya Cipita. Orang yang mencintai ya itu pasti intensitas bukan hanya pertemuan tetapi sebuah tindakan untuk menyenangkan orang yang dicintai itu ada realis. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kata menyukai dalam bahasa Ibrani hapesti berarti Tuhan sangat menginginkan, Tuhan sangat merindukan, Tuhan menghendaki, Tuhan sangat mengharapkan. Bapak Ibu, Tuhan menginginkan sebuah hubungan yang erat. Tuhan menginginkan sebuah kedekatan yang tak tergantikan. Tuhan mengharapkan kedekatan yang tak terpisahkan. Tuhan menghendaki kekuatan kesatuan yang tidak bisa diputuskan oleh apapun. Apa yang dapat memisahkanmu dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kalau barangkali terjadi aniaya apa saja. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah hubungan, bukan ruwet. Kalau ruwet itu susah. Ada sebuah hubungan yang kuat, sebuah kesatuan yang kuat antara Allah. Kalau dihubungkan dengan pengajaran Jawa itu ada kayak mirip-mirip. Ada kemanunggalan antara manusia dengan Allah yang tidak bisa dipisahkan. Jadi itulah yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita, memiliki kedekatan yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan itu merindukan hati, merindukan kasih kita lebih dari apapun. Berarti Tuhan gak butuh persembahan? Bukan.
berarti Tuhan nggak butuh waktu kita. Bukan itu. Oh, berarti Tuhan nggak butuh penyembahan kita. Bukan, Bapak Ibu, bukan. Tetapi dari segala sesuatu itu, dari segala semuanya itu, kasih cinta yang paling kekal, yang diperlukan Tuhan, yang dirindukan Tuhan dalam kehidupan kita, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Bapak Ibu, apa kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita? Mari kita lihat. Yang pertama, Tuhan mencari hati, bukan prestasi. Bapak Ibu, dalam bagian ini kita mengetahui Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali. Yesus bertanya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kemudian Petrus menjawab, iya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Tidak cukup sampai di situ, dia bertanya lagi kepada Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan yang sama, dijawab juga yang sama oleh Petrus. Iya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kemudian pertanyaan yang ketiga ditanyakan dengan kalimat yang sama. Simon, anak Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, kau tahu segala sesuatu bahwa aku mengasihimu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan dan jawaban ini seolah tidak ada bedanya. Bapak Ibu, kenapa diulang-ulang oleh Tuhan? Kenapa ditanyakan lagi oleh Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Petrus menjawab memakai kalimat yang sama dari pertanyaan Tuhan yang sama, ya. Tapi ternyata memiliki cinta yang berbeda, memiliki kadar kasih yang berbeda, memiliki kekuatan cinta yang berbeda, memiliki kandungan cinta yang berbeda. Jadi memiliki kualitas cinta yang berbeda. Ketika dia ditanya, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dia memberikan cinta persahabatan, cinta pertemanan. Ditanya lagi, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dijawab lagi dengan pertanyaan, dengan jawaban yang sama. Tuhan bertanya lagi. Kemudian Petrus menjawab, iya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Jawaban yang diharapkan Tuhan sesuai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan tidak bertanya kepada Petrus, ya, itu tanpa makna. Tuhan ingin mengalihkan cinta yang dimiliki Petrus pada porsinya. Tuhan ingin mengambilkan cinta yang dimiliki oleh Petrus kepada Tuhan itu pada tempatnya. Tuhan ingin menggiring lagi cinta yang dimiliki oleh Petrus itu pada porsi yang benar. Bapak Ibu, Petrus menjawab, ya, itu seolah-olah dia takut. Karena dia menyadari bahwa dia telah mengecewakan Yesus dengan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Ya. Jadi jawaban Petrus kepada Yesus memang tidak sesuai. Yang diberikan cinta kepada Yesus itu adalah cinta pertemanan. Sementara yang diharapkan oleh Tuhan Yesus adalah kasih agape, kasih yang tulus, kasih yang sesungguhnya, kasih sejati. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jawaban pertama, jawaban kedua, jawaban ketiga, baru jawaban itu apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus ingin memulihkan hubungan Petrus dengan Tuhan. Yesus ingin mengembalikan posisi kasih agape Petrus kepada Tuhan. Yesus ingin memulihkan rohani Petrus, ya, kepada posisi kehidupan rohani yang sehat dan kehidupan rohani yang sesungguhnya setelah dia mengkhianati Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, meskipun Petrus pernah mengecewakan, meskipun Petrus pernah melukai hati Tuhan,
Meskipun Petrus pernah mengkhianati Tuhan, tapi Tuhan tidak meninggalkan Petrus. Dia tahu Petrus kadar cintanya turun. Yesus tahu kadar cintanya turun. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau bertanya kepada kita, adakah di antara kita yang mampu mempertahankan cinta mula-mula kita kepada Tuhan terus stabil di atas, atau sekali waktu turun, atau sekali waktu turun, atau sekali waktu habis, atau sekali waktu memang benar-benar perlu didongkrak sehingga mengalami terobosan, mengalami suatu perapian, suatu semangat kembali untuk mencintai Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang sukses, ya, banyak orang berprestasi dulu justru jauh dari Tuhan. Banyak orang yang sombong, bangga diri, merasa pencapaiannya karena kerja kerasnya, bukan campur tangan Tuhan. Jadi merasa tidak butuh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari cerita Petrus ini, Bapak Ibu, Yesus tidak mencari prestasi, Yesus tidak mencari kehebatan, Yesus tidak mencari ketenaran, Yesus tidak mencari apa yang pernah dilakukan, kehebatan yang pernah dilakukan oleh Petrus. Yesus tidak mencari apa yang pernah diperbuat dalam pelayan-pelayan dan prestasi-prestasi yang luar biasa yang dilakukan oleh Petrus. Tidak, tapi Yesus mencari hatinya Petrus supaya memulih cintanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan gak cari WL yang hebat, Tuhan gak cari pemusik yang hebat, Tuhan gak cari pengkhotbah yang hebat, Tuhan gak cari donatur yang banyak uangnya, Tuhan gak cari guru sekolah minggu yang pandai merayu anak-anak. Tuhan gak cari orang-orang yang bertalenta, tapi Tuhan mencari orang yang hatinya mau dipulihkan oleh Tuhan, dipersembahkan oleh Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, bukan prestasi yang dicari, tetapi hati Petrus pulih seperti sedia kala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbuat kesalahan kepada seseorang, tak istri, tak ayah, tak ibu, tak anak, tak teman dan sebagainya, ya, terkadang ada perasaan hati turun, hati nggak enak, hati gimana gitu. Nah itu yang dirasakan oleh Petrus. Dan Tuhan mengembalikan porsi kasih, porsi cintanya kepada Tuhan, karena Petrus telah mengkhianati Tuhan dengan menyangkal Tuhan 3 kali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak menanyakan seberapa hebat kita melayani, tapi seberapa hebat kita mengasihi Tuhan. Tuhan tidak menanyakan seberapa banyak kamu memberi kepada Tuhan, tapi Tuhan menanyakan seberapa dalam cintamu kepada Tuhan. Tuhan tidak bertanya seberapa banyak waktu yang kau berikan kepada Tuhan, tapi Tuhan terlebih dahulu bertanya, seberapa dalam engkau mengasihi aku. Nah, Bapak Ibu ini dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kekristenan pertama-tama bukan tentang apa yang kita lakukan kepada Tuhan, tetapi bagaimana kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, mungkin kita merasa pernah gagal seperti Petrus, minim prestasi dalam kesetiaan, dalam keahlian, talenta, bakat, ya. Kita mudah terluka, mudah pergi, ya, mudah mudah sakit hati, mudah meninggalkan Tuhan, tidak merasa tidak layak untuk dikasihi Tuhan, ya. Tapi justru di saat kita merasa tidak layak untuk dikasihi Tuhan, Tuhan mendekat, Tuhan mencari, Tuhan ingin memulihkan kita, Tuhan ingin mengangkat kita, Tuhan ingin mengembalikan kita pada posisi yang sebenarnya sebagai anak yang dikasih, hati yang dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan,
semua mengembalikan porsi kasih cinta kita kepada Tuhan. Ada banyak hal-hal yang mungkin membuat kita bergeser di dalam cinta kita kepada Tuhan. Tapi mari kita kembalikan cinta kita kepada Tuhan. Hanya kita yang tahu apakah kita mengasihi Tuhan dengan tulus, dengan sungguh atau tidak. Orang lain mungkin hanya mengira-ngira, orang lain hanya menebak, orang lain hanya menilai, orang lain hanya menghakimi. Tapi kita sendiri tahu kadar cinta kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita diomongin orang, kalau kita dibully orang, kalau kita diperbincangkan banyak orang, kalau kita banyak digosipin oleh orang, kalau kita banyak dijauhi oleh orang, kalau kita viral karena kegagalan kita, kalau kita tenar karena kekurangan kita, kalau kita terkenal karena kesalahan kita, jangan takut, jangan mundur, jangan marah, jangan down, jangan patah semangat, jangan dilawan. Biar Tuhan yang maju. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus itu mengalami kegagalan. Petrus mengalami kegagalan mempertahankan komitmen melayani Tuhan. Petrus mengalami kegagalan mempertahankan mengasihi Tuhan. Petrus mengalami kegagalan untuk setia kepada Tuhan. Petrus mengalami kegagalan untuk dia menemani Tuhan sampai kapanpun. Tapi kenyataannya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Petrus menyangkal 3 kali ketika Tuhan Yesus ditangkap. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Ada seorang pencipta lagu rohani, ya. Seorang pencipta lagu rohani merasa down karena jatuh dalam dosa, ya, jatuh dalam dosa perzinahan. Kemudian ada banyak orang memperbincangkan, ada banyak orang ngomongin, ada banyak orang kasak kusuk, ada banyak orang bukan hanya circle sekomunitas, tapi seluruh orang cepat banget, ya, tahu. Nah, makin down dia, makin terpuruk dia, makin minder dia, makin tidak percaya diri dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang memperbincangkan dan nggak mau memakai lagunya lagi untuk dinyanyikan dalam ibadah, ya, dinyanyikan dalam persekutuan. Karena apa? Dianggap kotor, dianggap najis, dianggap tidak sakral, dianggap tidak kudus, dianggap tidak layak. Kenapa? Oh, penciptanya itu pernah berzina, oh, penciptanya itu pernah melakukan dosa, oh, penciptanya ini orang berdosa, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau bertanya, adakah di antara kita yang benar-benar kudus, suci, yang tidak pernah berdosa? Di luar pencipta lagu ini, apa bedanya kita dengan pencipta lagu ini sehingga kita mudah menghakimi orang yang terlihat lebih menonjol, ya, mentang-mentang pendeta, itu pendetanya, ya, itu pendetanya tidak kudus. Oh, itu WL-nya suka tukang selingkuh. Oh, itu pemain drumnya itu suka gangguin cewek. Oh, itu pemain keyboardnya suka nyontek dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud adalah seorang penulis syair. Daud adalah seorang penulis pujian yang hebat. Daud adalah seorang pemazmur yang luar biasa. Daud adalah penulis kidung pujian yang hebat. Dia mengarang pujian,
Tidak. Dia orang berdosa. Apa dosanya? Apa Bapak Ibu? Daud pernah berzina. Daud pernah membunuh. Daud pernah main strategi. Ternyata Daud bukan orang yang baik. Ternyata Daud bukan orang yang kudus. Ternyata Daud pernah gagal menjadi anak Tuhan. Ternyata Daud pernah mengecewakan Tuhan. Ternyata Daud pernah melukai Tuhan. Ternyata Daud pernah kotor di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kuncinya adalah Daud mau menyerahkan hatinya kembali kepada Tuhan. Daud mau bertobat kembali kepada Tuhan. Daud mau mempersembahkan hidupnya kembali utuh kepada Tuhan. Daud menyerahkan totalitas hidupnya kepada Tuhan. Daud ingin mengubah kadar cintanya yang tadinya Tuhan bukan ditempatkan pada prioritas utama. Akhirnya dia mengembalikan cintanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya butuh pertolongan maklum. Saya belum begitu memahami pakaiannya. Ini berubah sendiri ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah di antara kita yang punya alasan tidak mau melayani karena masih kotor? Ada di antara kita, ada seseorang di sini bilang kepada saya belum mau melayani Bu. Kenapa? Karena saya belum bisa ngurus masalah saya sendiri. Saya belum melayani Bu. Kenapa? Karena hidup saya belum beres. Saya belum mau melayani Bu. Kenapa? Karena hidup saya masih najis. Saya belum mau melayani Bu. Kenapa? Karena hidup saya kotor. Bapak Ibu lihat Daud, lihat Petrus, dia gagal, mereka gagal. Tetapi mereka mau dipakai oleh Tuhan dengan penyerahan hidup yang total kepada Tuhan. Tuhan bahkan akhirnya mereka dipakai oleh Tuhan luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenajisan atau kegagalan tidak hanya berbicara tentang dosa seksual. Tidak hanya berbicara tentang perzinahan, tidak hanya berbicara tentang perselingkuhan. Seolah-olah kalau dosa itu besar banget, tapi kalau dosa mencuri bukan suatu dosa yang besar, padahal itu salah. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, pikiranmu yang kotor, ya, mikirin perempuan-perempuan telanjang, suka nonton video-video film-film porno, ya, melirik mikirin istri orang, mikirin suami orang, ya, membayangkan untuk berdua sama pasangan yang bukan suami istri dan lain sebagainya. Itu pikiran yang kotor, itu hidup yang kotor, itu kenajisan, itu kegagalan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi bukan hanya dosa seksual saja yang disebut dengan kenajisan, dengan yang kotor, dengan kegagalan, bukan. Bagaimana engkau mencari uang, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Bagaimana engkau mencari prestasi? Ada orang yang nyontek supaya nilainya bagus. Ada orang yang main dukun supaya tokonya laris. Ya. Ada orang yang pergi ke orang pintar supaya sakitnya sembuh. Ada orang yang cari muka, ngadu domba sana sini, menjatuhkan orang lain supaya, ya, orang lain tersingkir dan saya yang naik. Itu kotor, itu najis, itu kegagalan di dalam karakter Tuhan. Hatimu dipenuhi oleh amarah, ya, dendam yang tak kunjung selesai, dendam yang dipelihara, terlalu menyakiti dia, terlalu sering dia buat kesalahan, harus diberi pelajaran.
masih bertahan. 3 kali. Gimana Pak? Ku tak sudi aku jadi korban. Ini harusnya ada tanda meriknya saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi hati yang dipenuhi dengan amarah, dendam yang tidak kunjung usai, dendam yang dipelihara, ya. Kemudian kita merasa bahwa kita merasa benar, orang lain salah dan patut menerpa hukuman kita. Perkataan yang kasar, penuh dengan sumpah serapah, cenderung melukai dan merendahkan orang lain. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya dapat WA Bapak Ibu. Wah, WA-nya yang berapi-api, marah, kata-katanya tidak pantas, kasar, ya, banyak kebun binatang, ya, kemudian banyak kata-kata yang merendahkan, banyak kata-kata yang tidak bagus. Saya nggak jawab, saya nggak balas. Apalagi kata-kata itu untuk seorang darah dagingnya sendiri. Oh, saya nggak mau. Ini orang ya, kok nggak bagus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, janganlah, ya. Apalagi untuk orang-orang yang terdekat sama kita, anak kita dikatain goblok, anak kita dikatain bego, anak kita dikatain nggak punya adat, anak kita dikatain kata-kata binatang. Janganlah, ya Bapak Ibu. Dan ini bukan hanya untuk anak kita, tapi untuk orang-orang yang terdekat kita. Kuasai perkataan kita, ya. Kuasai perkataan kita, supaya perkataan kita justru menjadi berkat bagi orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kotor Tuhan bisa bersihkan, yang najis Tuhan bisa tahirkan, yang kacau Tuhan bisa perbaiki. Yang penting hatimu mencintai Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Tapi pertanyaannya begini Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, masalahnya begini Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Seringkali kita sendiri yang menghalangi Tuhan mengubah kita dengan beralasan, nantilah tahun 2026 saya berubah, nantilah tahun 2026 saya nggak minum lagi, nantilah tahun 2026 saya nggak ngerokok lagi, nantilah tahun 2026 saya nggak bakalan ngomongin orang lagi, nantilah tahun 2026 saya berhenti dari pekerjaan saya yang tidak baik ini, nantilah. Kita yang menghalangi Tuhan mengoperasi hidupmu dan mengubah hidupmu dan membuat hidupmu indah, mencintai Tuhan pada porsinya. Dan pertanyaan yang kedua adalah begini. Kamu yang suka menghakimi orang lain, kamu yang sulit mengampuni orang lain, kamu yang mengeraskan hati untuk tidak memaafkan orang lain, kamu yang merasa selalu benar dan menghukum orang lain dengan tidak memaafkan orang lain, jangan sombong. Tuhan saja mau mengampuni loh. Siapa kita? Siapa yang gak pernah punya dosa? Kita pun punya dosa. Berapa besar dosanya? Ada yang sedikit, ada yang besar, ada yang besar, ada yang besar. Ada yang tidak pantas untuk diselamatkan, ada yang tidak pantas untuk dikasih oleh Tuhan. Tapi Tuhan mengangkat kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengampuni kita, Tuhan membebaskan kita dari segala kutuk dosa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan saja mau mengampuni kok. Lah Anda ini siapa? Bisa-bisanya Anda menutup hati, tidak memaafkan orang lain, tidak menerima orang lain, tidak membebaskan diri dari luka yang dibuat orang lain. Kenapa kita harus bersikeras mempertahankan luka? Ya, kita bilang nggak pantas untuk dimaafkan. Cukup waktunya untuk
diberikan waktu yang sangat tidak terbatas, yang sangat besar untuk mengampuni, untuk mengasihi orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Petrus seorang yang gagal tapi tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Petrus seorang yang berdosa tapi tidak dibiarkan oleh Tuhan. Petrus seorang yang tidak bersih hatinya dan kelakuannya, tapi diangkat kembali oleh Tuhan. Tuhan yang mengembalikan kasih Kristus pada porsi yang sesungguhnya. Tuhan yang membantu Kristus memulihkan hubungannya dengan Tuhan. Tuhan yang menolong Petrus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika ada di antara Bapak Ibu yang merasa Bapak Ibu mengalami kegagalan, memiliki komitmen untuk mengasihi Tuhan, dan ingin agar komitmen itu, cinta kita kepada Tuhan dinormalisasi, kembali menjadi penuh, menjadi sungguh, menjadi tulus, menjadi murni di hadapan Tuhan. Mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin mengasihi-Mu. Tuhan, aku ingin mengasihi-Mu. Bapak Ibu, sebenarnya ada 3 bagian yang ingin saya sampaikan, tapi waktu saya habis. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Apapun kegagalan kita, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, apapun hal-hal yang rasa-rasanya tidak bisa diperbaiki oleh Tuhan, bisa diperbaiki oleh Tuhan, bisa dibenahi oleh Tuhan, bisa dibuat oleh Tuhan indah, bisa dibuat oleh Tuhan baik, bisa dibuat oleh Tuhan indah, asalkan hatimu kosongkan kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan cari yang fokus kepada Tuhan, kepada yang serius kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita kalau memanah, ya, kita kalau panah, kita pasti akan cari fokusnya. Kalau kita menembak, kita juga akan cari fokusnya. Kita akan fokus. Kita main apa saja, ya, mau main bulu tangkis, kita mau main catur, kita mau main golf, kita mau melakukan segala sesuatu, fokus itu dibutuhkan, fokus itu diperlukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kedua, Tuhan tidak mau dijualkan. Tuhan mau menjadi fokus hidup kita. Tuhan itu mau memonopoli dan dimonopoli oleh hidup kita. Ya. Di dalam Hosea pasal 6 ayat 6 sebenarnya itu ayat yang diberikan kami kepada saya. Hosea pasal 6 ayat 6, ya. Kasih setia yang aku inginkan, bukan korban yang aku inginkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan tidak mau menjadi pilihan di dalam kehidupan kita. Hanya satu, yaitu Tuhan menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita fokus pada apa yang kita cintai dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita nggak fokus pada apa yang kita cintai, maka kita tidak akan melakukan sesuatu yang sungguh, yang greget, yang ekstrim, yang semangat, yang full kepada apa yang kita tidak cintai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang bisa berjam-jam menatap konsernya, tapi dengan khotbah 10 menit saja rasa-rasanya sudah bisa. Orang bisa berjam-jam main TikTok, tetapi untuk berdoa 10 menit saja rasanya udah kelamaan. Orang bisa berjam-jam video call dengan orang-orang yang dia kasih, tetapi untuk gereja, ya, baru sejam itu aja sudah rasa-rasanya lama banget. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita fokus kepada Tuhan.
pergeseran prioritas, ya. Orang mulai mengabaikan kesetiaan, orang mulai mengabaikan kejujuran, orang mulai mengabaikan pengorbanan, orang mulai mengabaikan pengabdian, orang mulai mengabaikan kemurnian, orang mulai mengabaikan kesucian, dan orang mulai mengabaikan Tuhan. Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak akan bisa hidup tanpa Tuhan. Maka tempatkanlah Tuhan menjadi prioritas yang utama dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami mengucap syukur kami bisa belajar dari Petrus, kami bisa belajar dari Hosea. Kami ingin mengasihi Tuhan sepenuh hati. Kami ingin mempersembahkan hidup kami sepenuh hati kepada Tuhan. Kami ingin memiliki kasih agape, kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berkati kami. Kalau kami memiliki kegagalan, kalau kami memiliki masalah, kalau kami memiliki pergumulan, kalau ada banyak hal-hal yang menghalangi untuk kami sungguh-sungguh menerima jamahan Tuhan, maka Tuhan akan menjamakan, Roh Kudus Tuhan menjamakan, Roh Kudus Tuhan membuat kami benar-benar membuka untuk Tuhan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman. Kami mau memprioritaskan Engkau dalam hidup kami dan persembahkan hati kami sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Saya mengundang kembali Ibu Gembala untuk maju ke depan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita ucapkan terima kasih Ibu Gembala untuk firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Terima kasih Ibu Gembala untuk firman-Nya. Yesus memberkati. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang bersuka saya undang untuk maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali Bapak, kami ucap syukur Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh Tuhan, dan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, supaya memberkati Tuhan Yesus yang sudah memberi atau yang belum memberi juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Ya, shalom Bapak Ibu. Ada yang baru pertama kali hadir? Tidak ada ya, semua jemaatnya setia. Saya minta Pastor Andre sama Pastor Delia berdiri di tempat ada bersama. Ya. Ini pengantin baru Bapak Ibu. Ini pengantin baru, ini istri Pastor Andre. Baru Pastor Nehemia itu kemarin pelayanan di GCA Ambengan, Bandengan Jakarta. Sekarang Pastor Nehemia akan mendukung Pastor Andre untuk membuka lahan baru di Cianjur. Kita akan dukung dalam doa sama-sama. Nanti Bapak Ibu bisa memberi salam, beri selamat pada Pastor Andre pas pulang, ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin belum bersalaman sama mereka. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini, baik pemain altar maupun KKA 4. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara semua. Mohon maaf Bapak Ibu, print kami itu rusak, jadi tidak bisa dipakai dan siang sudah diupayakan. Jadi biasanya sembuh sendiri, Bagem masih pakai metode lama, dikeprek, tapi bisa kali ya. Kayak TV zaman dulu. Jadi sepertinya kami servis dulu untuk bisa. Jadi warta tidak ada Bapak Ibu untuk hari ini. Dan sebenarnya kami akan mencetak beberapa amplop, tapi juga terkendala oleh hasil yang rusak. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan ada beberapa pengumuman. Hari ini ada evaluasi dan pembubaran panitia Natal jam 4 sore. Kemudian besok ada evaluasi pemimpin KKA melalui video call WA yang dipimpin oleh Pastor Daniel. Kemudian hari Selasa seperti biasa ada KKA sesuai dengan jadwal masing-masing dan diatur oleh rumah tangga KKA masing-masing. Bagi KKA yang belum menyelesaikan isian bahasa kasih, nanti silakan diisi. Kemudian ketua KKA akan menuntun, akan memandu. Nanti kalau sudah selesai akan dikumpulkan ke Pastor Daniel, dan nanti kalau sudah selesai bisa dikembalikan kepada semua jemaat yang sudah mengisi bahasa kasih. Kemudian hari Kamis ada doa, pujian dan penyembahan. Seperti biasa hari Jumat ada latihan musik bersama kalian, dan hari Sabtu ada ibadah youth di Pastori. Ya, selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang ulang tahun. Ya, di bulan ini hilang Pak Gem. Maaf, hilang ya kemarin yang berulang tahun ada Ananda Melodi, kemudian Kak Ades, kemudian siapa lagi ya, Kak Bian, kemudian Kak Mina, kemudian siapa lagi, Kak Yana ya, kemudian nanti tanggal 18 kemarin siapa ya? Opung, ya Opung ulang tahun nanti.
tanggal 28 Kopimi dan tanggal 30 Kak Keola Tanggal 20. tanggal 20 ada ya? Ya, ada. Oh ya, sedang berbicara. Ya, tanggal 20 semoga panjang umur ya, tanggal 20 yang lain. Ya, itu aja. Ada pengumuman tambahan dari nggak ada? Ya, Bapak Ibu yang belum mengambil ayat emas untuk 1 tahun. Di awal bulan kita kan ada perjamuan kudus. Nah itu perjamuan kudus, setiap perjamuan kudus kan ada ayat itu untuk 1 bulan. Nah bagi Bapak Ibu yang ingin yang belum mengambil ayat untuk 1 tahun bisa mengambil nanti di depan pas kita keluar dari ruangan ini, Bapak Ibu bisa mengambilnya. Baik, itu saja. Doa siapa? Pak Mari kita satukan hati kita, tundukkan kepala kita, berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak pernah berhenti. Kami bersyukur untuk saat ini kami boleh bersama-sama menikmati satu ibadah di mana kami boleh naikkan syukur kami dan pujian penyembahan kami, dan biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terlebih kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang menyelidiki setiap hati kami. Apakah sampai detik ini kami betul-betul memiliki hati yang betul-betul mengasihi Tuhan? Terima kasih Tuhan, Kau sudah ingatkan kami. Berkati Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hikmat marifat senantiasa Tuhan tambah-tambahkan di dalam hidupnya, di dalam diri Ibu Gembala kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Kini tiba saatnya kami mau bersatu hati. Kami menaikkan doa syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, menaikkan syukur kami, berterima kasih untuk tempat di mana kami beribadah hari-hari ini. Tuhan berkati gedung hotel yang sudah kami pakai untuk ibadah. Tuhan berkati dari pemimpin tertinggi sampai kepada karyawan. Berkati dengan hikmat, marifat, sukacita, damai sejahtera. Terima kasih untuk gereja Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, untuk kami digembalakan di tempat ini Tuhan. Untuk Bapak Gembala beserta keluarga, kami berdoa bersatu hati Tuhan. Berkati dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan saja untuk mengembalakan domba-domba Tuhan di tempat ini. Berkati kehidupan pribadi, berkati kehidupan pelayanan. Apa yang menjadi kerinduan, pergumulan Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan. Untuk 1 tahun ke depan, biarlah setiap program yang akan kami susun untuk memajukan gereja Tuhan di tempat ini, itu dapat kami realisasikan dengan baik sebagai persembahan untuk Tuhan dan memajukan pelayanan Tuhan bagi gereja Tuhan di tempat ini Bapak. Kami berdoa untuk jemaat di tempat ini Tuhan. Bagi setiap mereka yang hari-hari ini memiliki pergumulan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam bisnis, di dalam usaha, Tuhan berkati. Dan apapun yang sedang jemaat Tuhan hadapi hari-hari ini, mungkin situasinya gak baik, tetapi biar kasih setia Tuhan tetap tinggal dalam hati kami, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap bisa naikkan syukur Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang jahat di hadapan Tuhan lewat perilaku kami, lewat perkataan kami. Bagi mereka yang hari-hari ini memiliki pergumulan, yang mungkin membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Bagi yang sedang mengalami kasih yang sudah memudar di dalam hubungan, di dalam keluarga, Tuhan jamah. Mereka yang sedang sakit hari-hari ini, Tuhan berikan kesembuhan. Kami mengucap syukur khusus untuk Ko Adi yang sudah menyelesaikan operasi matanya di dalam pemulihan hari-hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan seperti sedia kala. Dan kepada mereka yang juga sedang hari-hari ini Tuhan, yang mungkin tidak bisa kami sebutkan namanya, Kau tahu segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami hanya satu tujuan, mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk bangsa dan negara,
Kalau hari-hari ini Tuhan, situasi di dunia pada umumnya sedang genting, mungkin dampaknya akan kami rasakan di negara kami. Tapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan kepada pemimpin kami, kepada Bapak Presiden serta jajarannya. Roh takut akan Tuhan ada pada mereka, sehingga mereka boleh memimpin dengan tanggung jawab. Roh yang takut akan Tuhan untuk membawa bangsa ini semakin hari sejahtera, semakin damai Tuhan. Bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi kepentingan bangsa dan negara. Kami berdoa Tuhan untuk para donatur, para pendukung bagi gereja Tuhan di tempat ini, dari berbagai macam organisasi. Tuhan berkati, Tuhan kembalikan, karena kami percaya Tuhan bukan Tuhan yang berhutang. Berkati setiap donatur-donatur gereja. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan ini. Kami percaya kasih setia Tuhan tetap tinggal pada mereka. Kalau Tuhan sudah menyertai kehidupan mereka sampai hari ini, maka esok dan selanjutnya Tuhan juga menyertai. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang sempurna, tidak setengah-setengah di dalam bekerja. Tuhan terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah kami naikkan. Biarlah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan terakhir Tuhan, kerinduan kami memiliki gedung gereja yang permanen. Engkau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, tepat di waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi yang kasih dari Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Arahkan hatimu, arahkan pikiran, roh, dan jiwamu kepada Bapa kita di surga, yang atasnya mengalirkan berkat-berkat rohani dan berkat jasmani. Kami berterima kasih karena Tuhan terus menguatkan kami, meneguhkan kami dengan kebenaran firman. Tuhan tidak sedang mencari orang-orang yang sukses, tapi sedang mencari hati, mencari relasi, dan mencari kasih yang begitu dalam. Dan kami berterima kasih. Dan kami ingin Tuhan ketika kami mencintai Engkau, kami terus-terus memprioritaskan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu itu yang akan membuat kami bisa menikmati segala relasi yang baik dari Tuhan. Dan itu yang menyebabkan kami akan menikmati sesuatu yang baik. Akhirnya keluarga yang kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Kristus Yesus, Tuhan kita dan Bapa yang dimeteraikan dalam Roh Kudus. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari sehingga kita tidak bercacat celah dan layak menjadi mempelai Kristus. Pada datang kedua kali kita akan bersama-sama dengan Dia dalam pengangkatannya di Parusia. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati suamimu, Tuhan memberkati istrimu, Tuhan memberkati anak-anakmu. Semua orang yang tinggal di dalam keluargamu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati usahamu. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu dibuat menjadi berhasil karena kecakapan dari Tuhan dan kemitraan-kemitraan dari Tuhan, dan segala berkat yang datang dari Tuhan menyertakan itu semuanya dalam hidupmu. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu, engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Dari sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus yang dimeteraikan oleh Roh Kudus akan terus-menerus menyertai kita sampai fajar Maranatha menjemput kita. Kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga yang kekal, dalam persekutuan manunggal dengan Bapa, dengan Kristus dan Roh Kudus. Itulah sebabnya pulanglah, bagikan berkat kepada orang lain supaya mereka menerima segala berkat yang dari Kristus dan mereka melihat Kristus di dalam hidupmu. Dan ulang beritakan Injil, maka tanda-tanda ajaib akan menyertai langkah hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.